Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih pada kitab Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram karya Al-Ustadz Aminul Bait hafizahullah ta'ala. Dan ikhwan wa akhwati fillah, di kesempatan sore hari ini tema kita berkaitan tentang memahami illah, larangan dalam jual beli. Jadi hukum haram itu ada sebabnya, cuma sebab inilah diistilahkan dengan illah. Kenapa sih jual beli di masjid tidak boleh? Apa alasannya? Nah, itu namanya illah. Yang dengan illah inilah nanti kesimpulan hukum beda. Sehingga dalam kaidah usul itu ada thoriqah, ya. Para ulama untuk mengeluarkan istinbat hukum itu ada tingkatannya, thoriqah. Yang pertama itu tahrijul manat. Jadi tahrijul manat itu mereka berusaha untuk mengeluarkan illah. Jadi hukum ini apa sih ilahnya? Sebabnya apa? Kenapa nggak boleh? Yang disinilah kenapa para ulama kita kadang silam mendapat. Karena ternyata ketika mereka mencoba untuk mengeluarkan illah hukum beda-beda. Pernah saya sampaikan tentang illah hukum sholat gaib. Ya. Apa sih hukum sholat gaib? Beda-beda jemaah. Ada yang mengatakan sholat gaib itu khusus untuk najasi saja. Ada yang mengatakan berlaku umum. Ya. Ada yang mengatakan boleh, tetapi ketika kondisinya sama seperti najasi. Ya. Karena gini, kasus sholat gaib itu cuma satu kali. Jadi Nabi seumur umur pernah sholat gaib hanya sekali. Kapan jemaah? Ketika mensolati najasi. Sehingga dengan sebab inilah para ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan gini, illah alasan dari sholat gaib itu adalah ketika yang meninggal orang yang punya jabatan. Kenapa? Karena kasusnya Nabi sholat gaib itu adalah mensolati raja. Oh, berarti kalau rakyat jelata nggak perlu. Ya. Ini kata sebagian para ulama. Ada yang mengatakan ilahnya bukan itu. Ilahnya adalah ketika ada seorang muslim dia meninggal di negeri non muslim dan di situ tidak ada satu orang pun yang mensolati. Berarti artinya kalau sudah disolati tidak berlaku. Ya. Ada juga yang mengatakan sholat gaib itu khusus untuk Nabi, tidak berlaku untuk selain Nabi. Apa alasannya? Alasannya ketika Nabi sholat gaib, Nabi itu diperlihatkan jenazahnya Najasyi. Jadi Nabi SAW melihat. Nah, ini mukjizat jam. Nah sekarang bisa tidak kita? Kan nggak bisa. Yang bisa dalam arti dinampakkan dengan jarak yang jauh. Ya cuma Nabi itu, dan itu mujizat. Ya walaupun zaman kita ya bisa ya video call, tapi bukan ini maksudnya. Ya. Tapi memang diperlihatkan langsung. Sehingga kalau selain Nabi nggak mungkin. Ya. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan apa? Sholat gaib itu ya sunnah secara mutlak. Kenapa? Karena setiap perbuatan Nabi itu apa jemaah? Tujuannya untuk dicontoh. Ya. Kecuali memang ada dalil yang mengkhususkan. Contoh apa?
Nabi nikah lebih dari 4. Ya. Nah, ini khusus untuk beliau, umatnya nggak boleh karena ada larangan. Kalau ini kan nggak ada. Sehingga kaidahnya hukum asal perbuatan Nabi itu untuk dicontoh oleh umatnya. Nah, sehingga jumhur ulama mengatakan ya sholat gaib boleh-boleh saja untuk apa siapapun seperti itu. Ya. Maka dalam masalah ini pun sama. Jadi kenapa sih jual beli di masjid nggak boleh? Kenapa sih ketika jual beli kemudian melakukan najas? Najas itu banyak tafsiran nanti ya. Orang pura-pura nawar, padahal tidak ingin beli biar harganya naik. Dia calling temennya, nanti pas anda jualan, antum ini ya, pas ada orang yang mau beli, datang, nanti tawar. Biar apa? Biar harganya naik. Ini aja nggak boleh, ya. Dilarang seperti itu. Ya, pada tanah jasu atau kamakon. Ya jemaah salihwan wa khotifillah. Penulis kitab mengatakan, Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Bagi sebagian orang yang baru mengenal kajian tentang muamalah, hal terberat yang dia hadapi adalah bagian larangan-larangan jual beli. Mengingat cukup banyak praktek yang mereka lakukan di dalam berbisnis ternyata bertentangan dengan aturan syariat. Jadi masalahnya bukan karena apa beratnya syariat, tetapi karena dia baru paham. Orang baru tahu itu kadang-kadang berat. Ya. Tapi bagi orang yang sudah paham, apalagi nanti tahu alasannya kenapa diharamkan, maka ketika itu lebih mudah untuk menjauhi. Ya. Dan nanti kita jelaskan bahwa segala ibadah yang kita kerjakan, larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maslahatnya itu murni kembali kepada kita, jemaah. Bukan kembali kepada Allah. Allah nggak butuh. Ya. Misal contoh, ketika antum sedekah, pertanyaannya, manfaat sedekah itu kembali kepada Allah atau kembali kepada kita? Kita. Kalau kembali kepada kita, kira-kira ketika kita sedekah, pilih yang terbaik atau yang paling buruk? Paling baik. Contoh, antum kalau makan ya, cari makanan yang enak atau makanan yang paling jelek? Paling enak. Karena sadar mau dimakan dirinya. Ibadah pun hakikatnya seperti itu. Antum sholat, taklim, ya. Hakikatnya manfaat itu kembali kepada diri kita. Dengan taklim, nanti kita akan dimudahkan masuk surga. Dengan sedekah jamaah, urusan dunia kita dimudahkan, urusan alam barzah kita dimudahkan, di akhirat dimudahkan. Inilah yang kadang tidak disadari oleh setiap orang. Sehingga banyak orang ketika sedekah asal-asalan, ketika ibadah ya apa jemaah, seala kadarnya. Dikira hal itu manfaatnya tidak kembali kepada dirinya. Sehingga harusnya karena semua itu manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri, maka ketika kita mengerjakan satu amal ibadah, apapun ibadah itu jemaah, harusnya maksimal. Harusnya totalitas, jemaah. Tidak setengah seperti itu. Ya jemaah salihwan wa khotifillah. Bahkan terkadang ini yang menjadi pemicu sengketa antara pengusaha hijrah dan pengusaha yang masih tenggelam dengan transaksi yang haram. Ya. Jadi orang yang sudah belajar fikih muamalah, oh ternyata ini haram. Ternyata teman bisnisnya masih seperti itu. Akhirnya apa? Terjadilah sengketa tadi. Satunya ingin
diperbaiki akadnya, satunya nggak mau. Ya. Sehingga solusinya bagaimana jemaah? Solusinya masing-masing harus belajar. Kenapa sih ini diharamkan? Apa sebabnya? Apa hikmahnya? Apa mudaratnya? Kalau dia paham, harusnya dengan mudah bisa meninggalkan. Kan gini jemaah. Orang yang sadar bahwa riba itu bahayanya sangat luar biasa, apa kemudian dia masih tetap tenang kerja di lembaga ribawi jamaah? Bayangkan 1 dirham dari harta riba itu, ketika dimakan dan dia sadar itu riba, asyad min apa? Sittah wa salasina zaniyatan. Itu dosanya lebih parah daripada 36 kali berzina. Bayangkan jemaah. Orang berzina 1 kali sudah malu, 2 kali malu, 3 kali sudah malu. Ini sampai 36 kali apa? Berzina tidak malu, bahkan pakai berdasi, ya, ber-AC, pakai mobil, dipanggil apa? Panjenengan, ya, yang terhormat, yang mulia. Naudzubillah jamaah sekalian. Inilah masyarakat kita juga tertipu. Ya. Tukang korupsi ya masih dihormati di masyarakat, padahal ya garung, padahal ya maling. Ya. Nah ini jamaah. Jadi kalau kita tahu ini haram dan dampak buruknya seperti apa, harusnya dengan mudah kalau memang ada keimanan, kalau memang di hatinya ada keimanan. Sehingga salah satu di antara cara pendekatan untuk bisa mencairkan suasana ketegangan di antara mereka adalah dengan mempelajari latar belakang hukum larangan itu. Karena dengan memahami latar belakangnya bisa membuat kita semakin yakin akan kebenaran syariat dan relevansinya terhadap kehidupan manusia. Dan upaya memahami latar belakang hukum itulah disebut dengan mencari illah. Mencari sebabnya apa sih? Kenapa riba itu diharamkan? Apa sebabnya? Kenapa dusta itu diharamkan? Apa sebabnya? Kenapa najas juga diharamkan? Apa sebabnya? Kemudian apa sih dampak buruknya? Ya. Sehingga dengan kita memahami hal itu, ya harapannya mudah untuk meninggalkan praktek-praktek yang haram. Ya jamaah sekalian, illah secara bahasa ada 2 makna. Illatun. Ya. Yang pertama bermakna sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan. Ya. Sehingga penyakit dalam bahasa Arab itu disebut dengan illah. Kenapa? Karena dia yang menjadi sebab terjadinya perubahan dari sehat menjadi sakit. Tadinya sehat bukan, kemudian kena flu, jadi kondisinya berubah. Makanya sakit disebut illah. Yang kedua diambil dari kata anlu yang artinya minum berulang. Ya. Kaitannya dengan istilah illah dalam ya, fikih ya, secara makna bahasa, karena keberadaan hukum berulang dengan berulangnya keberadaan illah. Ya, dengan illah atau sebab dalam satu hukum itu, maka hukum itu kan berulang-ulang. Contoh misalkan ilahnya orang dibolehkan untuk menjamak sholat itu apa coba? Masyaqqah, sahih? Ya, berat. Kenapa? Karena kaidahnya al-masyaqqatu tadbibut taisir. Kondisi sulit itu akan melahirkan kemudahan. Sehingga apapun kondisi yang dalam artian sudah dalam taraf ya sulit, maka di situ pasti ada kemudahan. Contoh tadi safar sulit, silakan ada kemudahan untuk apa jamaah? Qashar. Untuk apa? Jamak. Ya. Salat tidak bisa berdiri karena sakit, berat. Ada kemudahan apa jamaah? Duduk.
Mau wudu pakai air sulit, boleh silakan tayamum. Ya. Karena ilahnya sama sehingga nanti hukum itu berulang-ulang seperti itu. Ya. Sementara secara istilah syar'i maka ilah didefinisikan al-makna alladhi 'allaqa syar'u al-hukma 'alih. Yaitu sesuatu makna di mana syariat mengkaitkan adanya hukum dengannya. Paham tidak, jemaah? Suatu makna di mana syariat mengkaitkan adanya hukum dengannya. Hukum itu akan muncul ketika ada ilah, ada sebab. Itu tadi saya contohkan terkait tentang sholat gaib itu. Jadi hukum itu bisa bermakna boleh atau tidak boleh, tergantung ilahnya. Ilahnya apa sih? Oh, ilahnya ternyata ini khusus. Karena ketika Nabi sholat ternyata diperlihatkan jenazah Najasyi. Oh, berarti kalau untuk selain Nabi nggak bisa, nggak boleh. Tapi ulama yang lain melihat ilahnya beda, bukan itu ilahnya. Ya. Nah, sehingga ilah inilah yang nanti akan mempengaruhi hukum atau istinbat hukum seperti itu. Dan ikhwan wa akhti fillah, ilah larangan dalam jual beli itu berarti sesuatu ataupun keadaan yang menyebabkan transaksi jual beli itu dihukumi terlarang secara syariat. Dan secara umum ilah jual beli yang haram itu ada 3. Yang pertama karena mengandung unsur kedzaliman. Yang kedua mengandung gharar yang besar. Yang ketiga mengandung riba. Jadi antum camkan larangan jual beli, larangan dalam akad jual beli. Intinya kembali kepada 3 ini. Intinya kembali kepada 3 ini. Pertama ada kedzaliman. Yang kedua gharar tapi besar. Yang ketiga mengandung riba. Ya. Nanti riba turunnya banyak, jam. Riba dalam akad utang piutang, riba nanti dalam akad jual beli, dan nanti namanya macam-macam. Ada bunga, ada hadiah, undian, ya, macam-macam, jam. Tapi antum hafalkan ini dulu, ya, sehingga nanti ketika sudah tahu oh riba itu haram, oh ternyata undian ini karena sudah misalkan itu beda judi ya, atau misalkan dalam akad utang piutang dia meminjamkan kok ternyata harus dibayar lebih, oh ini riba. Oh tukar menukar uang dengan uang ternyata tidak kontan, oh ini riba, berarti haram, ya. Atau mungkin ada gharar, ya, dan nanti gharar itu beda dengan jahalah, ya. Jadi kalau gharar itu memang barangnya belum ada. Tapi kalau jahalah barangnya ada tetapi sifatnya belum diketahui. Kalau gharar itu contohnya gini, antum jual burung yang sedang terbang, namanya gharar. Barang itu belum ada. Tapi jahalah itu antum jual barang tapi masih dibungkus karung. Ada barangnya tetapi kita tidak tahu apa sih isinya. Makanya gini, kalau jahala itu bisa hilang dengan apa, jemaah? Dengan disebutkan sifat-sifatnya. Kalau sudah disebutkan sifat-sifatnya kemudian pembeli sudah paham, maka ketika itu berarti jahala sudah hilang. Makanya boleh antum beli sepatu baru, nggak perlu kemudian dibuka dulu. Kan antum belum tahu barangnya. Itu jahala sahih. Tapi ketika sudah dijelaskan sifat-sifatnya, ukurannya sekian, warnanya ini dan itu, misalkan, berarti jahala itu hilang. Kalau jahala itu sudah hilang, berarti sudah boleh diperjualbelikan. Maka nggak perlu ketika antum gunakan misalkan 100 dus sepatu, harus dibuka satu persatu. Oh capek jamaah. Cukup apa? Minta sifat-sifatnya, spesifikasinya seperti apa. Kalau kemudian sudah paham, maka ketika itu sudah hilang jahalanya. Nah, sama seperti antum jual
apa namanya, pakaian bekas, boleh tidak ya, dalam karung? Itu jahanah sahih. Tapi kalau misalkan dijelaskan di dalam karung ini ada 100, ya, 100 ini ada 5 jenisnya ini, jenisnya itu, harganya sekian, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena dijelaskan. Tapi kalau misalkan jualnya cuma punya jual kaos 1 karung, nah ini nggak boleh. Kenapa? Jahanah. Ya. Iya, kalau misalkan kaosnya bagus-bagus, dia mungkin untung. Kalau kemudian ternyata kaosnya rusak semua, gimana? Rugi. Maka dengan sebab inilah dilarang seperti itu, jemaah. Ya jemaah sekalian wa fatfillah. Dan kata penulis kitab, insya Allah masing-masing akan kita kupas lebih rinci. Namun sebelumnya agar lebih menguatkan mental dalam meninggalkan yang haram, maka akan kita bahas 3 catatan terkait transaksi yang haram. Catatan yang pertama, jual beli yang haram itu hanya sedikit. Catatan pertama, jual beli yang haram itu hanya sedikit. Dalam sebuah kaidah jamasannya dikatakan bahwa hukum asal jual beli itu halal dan mubah. Sementara yang haram sifatnya pengecualian. Jadi al-aslu fin muamalat al-hinnu wal ibahatu illa ma dannad dalilu ala tahrimihi. Hukum asal dalam muamalah itu halal dan mubah, kecuali yang ditunjukkan keharamannya oleh dalil. Kemudian ingat, sesuatu yang dikecualikan tentu jumlahnya lebih sedikit. Itu kaidahnya ya. Contoh, di satu ruangan itu ada 20 anak. Dikatakan semua siswa berdiri kecuali Z. Berarti yang dikecualikan 1 orang, cuma Z. Ya. Karena sedikit inilah disebutkan jamaah. Kalau dibalik misalkan, ya, Z berdiri kecuali selain Z, orang nggak paham ini berapa yang berdiri, semuanya, ya. Sehingga semakin tidak jelas ya. Apalagi dalam muamalah itu jumlahnya sangat begitu banyak, bahkan akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga kalau yang dibatasi adalah sesuatu yang halal, mungkin ya mah kitab-kitab fikih tentang muamalah itu sampai mungkin ribuan jilid dan tidak akan habis. Makanya kalau kita belajar fikih klasik, pastinya dijelaskan jual beli yang haram. Kenapa? Karena yang haram sedikit ya. Yang haram sedikit, bisa dihitung ya. Sehingga kalau kita tahu yang sedikit, yang haram sedikit, ngapain kita cari sedikitnya? Kenapa? Karena yang mubah, yang halal jumlahnya jauh lebih banyak, lebih besar. Ya. Kaitannya dengan ini, jika ada orang yang berkomentar setelah belajar Islam, kemudian dia mengatakan, ya, jadinya semakin banyak yang dilarang. Ini riba, itu riba, ini haram, itu qur'an dan seterusnya. Ya. Hingga sebagian di antara mereka takut belajar fikih muamalah karena khawatir mendengar keterangan haram untuk prakteknya kesehariannya. Oh, nanti kalau saya belajar fikih muamalah di Kerasia, jangan-jangan jual beli anak haram, ini nggak boleh. Ini bahayanya masalahnya. Justru dengan dia tetap seperti itu, kalau kemudian ternyata yang diberikan kepada anak istri sesuatu yang haram, nah ini berat bertanggung jawabnya di hadapan Allah. Kenapa nggak belajar? Ya. Ini yang nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hakikatnya ketakutan dan komentar ini berawal dari 2 kemungkinan. Yang pertama, karena saking banyaknya transaksi haram yang dilakukan orang ini, ya, artinya transaksi yang haram dalam muamalah itu sedikit, namun yang sedikit itu banyak. Kenapa? Ya, karena dia dalam kesehariannya tatkala bermuamalah banyakkan yang haram, padahal yang haram itu sedikit, tapi ternyata buat dirinya, ya, praktek yang banyak dilakukan ternyata yang haram. Akhirnya apa? Enggan untuk belajar.
Ya. Kemungkinan ini. Atau yang kedua jamaah sekalian, karena dia suudzon kepada syariat. Sebab pada asalnya yang Allah halalkan jauh lebih banyak dibandingkan yang diharamkan. Ya. Terlebih kondisi di akhir zaman, di mana masyarakat tidak lagi peduli terhadap masalah hukum, sehingga mereka tidak perhatian terhadap hal haram ketika mencari harta. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mala amin halalin au min haram. Sungguh akan datang suatu zaman di tengah-tengah manusia yang dimana seseorang tidak peduli lagi dalam mengambil harta, apakah halal ataupun haram. Yang penting apa? Dapat uang. Waliyatubillah jamaah. Apalagi kita seorang mukmin, semua kita yakin bahwa jatah rezeki kita itu sudah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apa kita nggak yakin ya? Kita semua yakin. Bahkan catatan di Lauh al-Mahfuz tentang rezeki kita itu tidak akan berubah. Misal, si fulan dicatat di Lauh al-Mahfuz rezekinya selama 40 tahun 3 miliar sekian. Maka jamaah, selama dia hidup dengan umur misalkan tadi 40 tahun, maka rezeki itu pasti akan diberikan sejumlah tadi. Tidak akan lebih, tidak akan kurang. Pasti jamaah. Karena yang bisa berubah itu maksudnya di catatan tangan malaikat. Tapi kalau yang di Lauh al-Mahfuz itu cuma satu dan tidak akan berubah. Dan itu rahasia Allah. Nah, sehingga kalau kita paham tentang ini juga, terus ngapain kita cari dengan cara yang haram? Pun itu pasti akan dikasihkan. Pastinya. Ya. Bagaimana cara untuk mendapatkannya itu? Ya tergantung kita nanti. Kalau diambil dengan cara yang haram pun ya dikasihkan oleh Allah. Tapi ingat ada risikonya. Kalau dicari dengan cara yang halal pun juga akan dikasihkan. Ya tinggal kita mau ngambil risiko yang mana. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan jalan yang baik, jalan yang buruk. Silakan pilih yang mana. Tapi yang perlu diingat, semua ada risiko. Tentu orang yang berakal dia akan memilih jalan yang baik. Ya. Apalagi ya tadi pastikan dikasihkan. Ngapain cari yang haram dan ada risikonya jemaah? Itu orang yang berakal. Tapi orang yang tidak berakal ya ini nggak peduli. Mau halal mau haram yang penting dapat. Ya. Padahal ketika dia dapat yang haram itu hakikatnya adalah azab dari Allah. Tanpa dia sadari. Yaitu bila jamaah. Kemudian masalah yang kedua. Muamalah yang diharamkan syariat memuat tujuan besar, yaitu untuk menghindari setiap unsur kezaliman dan mewujudkan kemaslahatan di masyarakat. Jadi ketika Allah membuat suatu aturan, Allah sama sekali tidak memiliki kepentingan. Karena dia tidak butuh dengan hambanya. Sehingga ketaatan yang kita lakukan sama sekali manfaatnya bukan untuk Allah, tapi kembali kepada hamba itu sendiri. Namun karena sang hamba itu bodoh, sehingga dia sering protes dan tidak mau menerima aturan dari penciptanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula." Syariat itu sanggup diemban oleh manusia, dan sungguhnya manusia adalah orang yang zalim lagi bodoh. Allah menyebut manusia itu zalim karena mereka suka melanggar aturan yang itu membahayakan diri mereka sendiri. Ya, karena zalim itu ada zalim kepada Allah, zalim kepada manusia sama orang lain, zalim kepada diri sendiri. Ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita itu zalim. Nah, kita jalan
kemudian ada terik matahari tidak berteduh padahal kita mampu, itu juga zalim. Itu juga zalim. Maka sama ketika kita bermuamalah dengan cara yang haram, itu zalim. Kenapa? Nanti ada resikonya, ya, yang bisa menyebabkan diri kita diazab, jemaah. Berarti kita zalim kepada diri kita sendiri, ya. Dan Allah Azza wa Jalla sebut bodoh karena mereka tidak sadar ketika melakukan itu, sehingga merasa tidak bersalah, atau dia tidak tahu bahwa kedurhakaan yang dia lakukan hakikatnya membahayakan dirinya. Karena itu ketika seseorang merasa dirinya direpotkan dengan aturan syariat, merasa keberatan dan seterusnya, bisa jadi itu muncul disebabkan suudzon dia kepada Allah, berburuk sangka dia kepada Allah. Padahal semua aturan itu tidak lain adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri. Syekhul Islam mengatakan inna amata ma nuhiya anhu fil kitabi wa sunnati minal muamalah ya'udu ila tahqiqil adli wan nahyi 'anil dhulmi dikkihi wa junnihi atau wa jannihi atau kama qala mithla aklil mali bil batili wa jinsihi minar riba wal maisir. Umumnya transaksi muamalah yang dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah kembali kepada upaya untuk mewujudkan keadilan dan larangan untuk berbuat zalim, baik yang besar maupun yang kecil, seperti makan harta dengan cara yang batil dan sejenisnya, itu riba dan judi. Ya, jadi artinya memang kembali maslahat semua itu kepada untuk hamba itu sendiri, bukan kembali kepada Allah. Kemudian masalian yang ketiga, jual beli yang Allah haramkan umumnya diganti dengan transaksi yang halal. Contoh, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa haramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jadi Allah melarang judi dan Allah gantikan dengan transaksi yang semisal namun halal. Seperti mudharabah atau musyarakah, memberikan modal untuk usaha bersama. Jika untung dibagi secara bersama dan jika rugi ditanggung bersama. Jadi ada gantinya. Ya. Makanya ketika misalkan riba tidak boleh, ada jual beli. Kenapa tidak kemudian ganti dengan jual beli? Yang itu jauh lebih berkah. Kalau memang tujuan kita kebaikan. Ya inilah tadi jamaah, kembali tadi. Manusia itu bodoh tadi. Dia kan ketika mencari uang untuk makan tujuannya ya tadi mencari kebaikan. Tapi karena bodoh tadi, ya, dia cari dengan cara yang haram, dikira itu baik. Padahal itu buruk berdirinya. Buruk di dunia ya jelas. Ya. Karena orang dengan memakan harta yang haram itu jamaah pasti ya urusannya kan buruk. Ya. Kadang juga berdampak ya untuk anak istri dan sebagainya. Ya. Anak-anaknya uring-uringan, istrinya mulai uring-uringan. Kenapa? Ya tadi sebabnya harta haram. Di alam barzakh lebih lagi. Di akhirat lebih parah lagi. Dibangkitkan perutnya menggelembung, ya. Sempoyongan seperti orang kesurupan dan sebagainya. Jadi berbagai azab akan menanti. Nah, ini yang kadang-kadang mereka tidak sadari. Kalau memang benar ketika dia mencari harta itu untuk kebaikan, ya harusnya cari yang halal, cari yang mubah, yang dibolehkan, jangan yang haram. Ya, karena yang haram itu dohinnya seolah-olah tadi ya indah, tapi hakikatnya itu buruk. Yang tahu hanya orang-orang yang tadi Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah seperti itu. Jadi artinya muamalah yang haram yang model apapun Allah sudah berikan gantinya. Allah sudah berikan ganti, maka cari gantinya yang halal. Kemudian jamaah sekalian, selanjutnya kita akan memberikan rincian untuk latar belakang illah transaksi yang haram. Para ulama
Menyebutkan secara umum muamalah yang dilarang karena di sana ada 3 unsur. Pertama zalim, kemudian gharar dan riba. Ya, ini pegangnya. Yang pertama unsur zalim dalam muamalah. Dan ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Jadi ingat, ketika di dalam praktek muamalah ada unsur kezaliman, maka ketika itu muamalah itu diharamkan. Ya, muamalah itu apa? Diharamkan. Itu pula jamaah sekalian, ya. Dalam hadis Nabi, saya singkat, bahwa kezaliman itu ada bahaya yang sangat besar, ya, yang akan diterima oleh pelakunya, jamaah sekalian. Di antaranya pelakunya akan menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi ditanya, atau ketika Nabi bertanya tentang orang yang bangkrutnya. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat mereka menjawab, orang yang bangkrut itu di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Lalu kemudian Nabi menjelaskan, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahu faturihat alaihi thumma turihat finnar. Jadi ketika para sahabat ditanya tentang orang yang bangkrut, mereka menjawab, orang yang bangkrut itu ya orang yang tidak punya harta. Lalu kemudian Nabi menjelaskan bahwa orang yang bangkrut yang sesungguhnya itu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, pahala zakat, namun ia datang telah menghina si A, menuduh berzina si B, memakan harta si C, menumpahkan darah si D, dan memukul si E. Maka si A diberi pahala kebaikan dari si B, kebaikannya dan si B dan si C dan seterusnya. Akhirnya orang yang zalimi dikasih kebaikannya. Dan apabila kebaikan itu sudah habis sebelum semua terbayar, maka dosa-dosa orang-orang yang dizalimi ditimpakan kepada pelaku kezaliman itu, jamaah. Inilah orang yang bangkrut. Ya. Masya Allah. Dulu hajinya berkali-kali, umrohnya berkali-kali, sedekahnya tiap bulan. Bahkan kalau dihitung-hitung sampai miliaran. Tetapi jamaah, dia datang dengan membawa dosa apa? Ya tadi, ya, memukul atau membunuh, ya, atau menghina, mencaci maki dan sebagainya, sehingga pahala-pahala tadi habis semua untuk membayar kezaliman yang pernah dilakukan, bahkan mungkin habis, sehingga tatkala kebaikan-kebaikan itu habis, akhirnya keburukan-keburukan orang yang pernah dihina, pernah direndahkan, ditimbangkan kepada dirinya. Itulah, ya, bangkrut yang sesungguhnya. Maka jangan sampai kita seperti orang ini, jamaah. Ya. Jadi jangan kemudian berbangga diri. Kita beramal soleh, tapi hati-hati kalau kemudian pernah menyakiti orang. Kebaikan kita akan diambil. Ya. Kalau kemudian kebaikan kita sudah habis, keburukan mereka nanti akan ditimbangkan kepada kita. Buat itu bila jamaah. Maka jaga ucapan kita, jaga perbuatan kita. Maka amal yang kita telah kerjakan butuh dijaga. Tidak lantas sudah kita kerjakan kemudian aman, tidak, jamaah.
Ada potensi akan hilang kalau kemudian kita melakukan kezaliman seperti itu. Kemudian masalah doa orang yang didolimi mustajab. Tidak ada hijab untuk doanya. Orang yang didolimi doanya sangat mustajab. Sehingga Rasulullah pernah mengingatkan, ittaqi da'watan madlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kalian terhadap doanya orang yang didolimi, karena tidak ada tabir antara dia dengan Allah. Sampai pun jamaah sekalian, yang didolimi orang kafir, ketika dia berdoa, mungkin tidak dikabulkan jamaah. Mungkin. Karena doanya orang kafir kadang dikabulkan. Allah ceritakan ya, kondisi orang-orang kafir di zaman jahiliyah. Jadi ketika mereka berlayar, kemudian ketika di tengah lautan terjadi ombak besar. Akhirnya mereka berdoa ikhlas kepada Allah. Dan doa itu diijabahi jamaah, dikabulkan. Sehingga mereka pun diselamatkan sampai ke daratan. Tapi masalahnya ketika mereka sudah sampai ke daratan, kemudian kembali lagi berbuat syirik. Berarti dari bawahnya doa mereka pun kadang dikabulkan. Termasuk ketika orang-orang kafir dizalimi, padahal mereka bukan kafir harbi misalkan. Maka ada kemungkinan doa mereka mustajab. Apalagi yang dizalimi bukan kafir, saudara kita sendiri. Ditipu ketika jual belinya misalkan. Kalau kemudian dia berdoa, kemungkinan besar jamaah doanya mustajab. Doanya mustajab. Sehingga jamaah ikhwan wa akhwati fillah. Karena itulah dulu para ulama ketakutan ketika mendolimi orang lain. Jangan-jangan orang yang mendolimi ini mendoakan keburukan untuknya. Yazid bin Hakim mengatakan, ma hattu syai'an qad haibati rajulan dhalamtuhu wa ana a'lam annahu la nasira lahu inallah fa yakun li hasbukallahu Allahu baini wa baina atau kama qala. Belum pernah saya merasa segan, melebihi segan terhadap wibawa orang yang saya dolimi, sementara saya tahu tidak ada yang akan menolongnya kecuali Allah. Lalu dia mengatakan kepadaku, saya pasrahkan perbuatanmu kepada Allah, di antara kita dan Allah. Oh, ini ngeri jamaah. Ada orang dizalimi kemudian dia ngomong, sudah urusanmu saya serahkan kepada Allah. Gimana jamaah? Antum mungkin malam gak tenang jamaah. Oh, jangan-jangan datang adab malam-malam jamaah. Makanya hati-hati, jangan suka mendolimi orang. Karena mendolimi orang itu banyak macamnya jamaah. Antum melihat kemudian kedipkan mata. Oh, ini bisa dianggap menghina. Antum papasan, diam. Oh, dia sakit hati gimana jamaah? Jadi kezaliman itu banyak macamnya. Ya. Maka jangan berbuat zalim dengan bentuk apapun. Kalau kita misalkan sepertinya menyinggung, walaupun kita nggak sengaja, ya kita tidak berdosa kalau nggak sengaja jamaah. Ya. Tapi alangkah baiknya kemudian kita minta maaf. Barangkali tersinggung, ya, sampaikan seperti itu. Ya. Karena ahli tauhid itu jamaah orang-orang yang sangat menjaga ucapan dan perbuatannya. Dia jaga jamaah. Karena dia tahu persis, dia sadar dirinya akan kembali kepada Allah. Dan kita semua akan kembali ke sana jamaah. Kita sekarang lagi di sini duduk. Nanti kita semua akan kembali kepada Allah. Ya. Tinggal nunggu giliran siapa yang nanti cepat-cepat ke RJ. Ya. Apa RJ jamaah? Ratul Jannah. Kita tinggal nunggu giliran. Sudah jamaah, perbanyak amal soleh, berbuat baik, jangan sakiti orang. Sudah selesai. Hidup kita tenang. Ya, hidup kita tenang seperti itu. Kemudian masalah yang ketiga, kezaliman adalah sumber kegelapan di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Kezaliman menjadi kegelapan di hari kiamat karena kezaliman ini akan menjadi takdir baginya sehingga menghalanginya dari rahmat Allah dan menghalanginya untuk bisa melihat Allah di hari kiamat. Lihat itu beda. Ya, kemudian kezaliman tidak akan pernah Allah biarkan. Ya.
Jadi artinya ketika orang berbuat dolim kepada orang lain, mungkin orang itu tidak bisa membalas, tetapi ada Allah. Hati-hati. Nah kemudian jemaah contoh kedoliman dalam muamalah. Yang pertama, contohnya menipu. Rasulullah beliau bersabda, "Man ghasya falaysa minni." Barang siapa yang menipu, maka dia bukan bagian dariku. Dan di antara bentuk penipuan, tidak menceritakan aib barang, padahal penjualnya tahu bahwa pada barang yang dia jual itu ada cacatnya. Dia tahu jemaah ada cacatnya, tapi dibiarkan. Ya. Maka ketika itu dia dianggap menipu. Dan ingat ya, cacat yang perlu untuk dijelaskan itu ada tiga tempat. Saya lupa, ya, ada 3 tempat. Yang pertama, cacat yang bisa mengurangi harga barang. Maka wajib diceritakan, kalau dia tahu. Yang kedua, cacat yang bisa mengurangi fisik barang itu. Ceritakan. Yang ketiga, cacat yang seandainya pembelinya tahu, dia nggak mau beli. Dia nggak mau beli. Maka cacat-cacat ini wajib dijelaskan. Tapi cacat-cacat yang tidak mempengaruhi 3 hal ini nggak perlu ada baret sedikit, nggak perlu antum cek. Oh ini baretnya ada 50. Oh ini repot ya Mas Andian. Antum mau jual mobil misalkan, baret-baret itu harus diceritakan semuanya. Ya nggak perlu. Kenapa? Karena mau ada baretnya maupun tidak, antum pasti akan jual harga seperti itu. Tapi 3 ya, cacat ini harus. Kalau dalam artian penjualnya apa? Tahu. Tapi kalau tidak tahu ya dimaafkan seperti itu. Cuma nanti ketika pemiliknya tahu kemudian minta khiyar, maka harus diterima seperti itu. Namanya khiyar aib. Ya. Kemudian contoh yang kedua, jual beli najas. Jual beli najas itu ada 3 macam. Yang pertama, berpura-pura menawar harga padahal tidak hendak membeli. Ya tadi ya. Dia kirim temannya untuk nawar ketika ada orang mau beli. Agar apa? Harganya naik. Ini nggak boleh. Atau yang kedua, memuji barang padahal aslinya tidak. Oh, Masya Allah, ini barangnya Z nih. Bagus ini. Grade-nya grade A, ternyata apa? Grade C. Ya tadi untuk apa? Nipu orang. Yang ketiga, menyebutkan harga kulak secara dusta. Oh, saya kulaknya ini 1 juta. Ternyata dia kulaknya 100.000. Biar apa? Biar kalau dia nawar, ya mungkin ya deket-deket 1 juta lah. Kalau dia nawar, oh yaudahlah, saya berani 900 juta, nggak apa-apa, saya rugi 100.000. Padahal dia apa? Undangnya masih besar. Ini nggak boleh. Ya. Sama tidak sama seperti sebagian mall itu menaikkan 200.000 di diskon berapa aja? Naikkan dulu, nah itu baru diskon. Nah, ini juga khawatir termasuk najis, ya. Padahal ya belinya cuma mungkin berapa ya, walaupun memang jamaah sekalian menaikkan harga tidak masalah, tapi yang jadi masalah kalau kemudian tujuannya nipu, yang jadi masalah. Tapi kalau murni benar memang harga jualnya memang 300.000, walaupun belinya 100.000, itu di diskonnya tidak masalah. Tapi kalau tujuannya tadi untuk nipu konsumen, ya misalkan, ini nggak boleh jamaah. Kemudian ihtikar, menimbun untuk monopoli, menimbun barang dan menyimpannya sehingga masyarakat kesulitan mendapatkannya, padahal mereka sangat membutuhkan agar harganya naik, lalu dijual ketika harga naik. Itulah menimbun untuk monopoli pasar. Dan ini dilarang. Man ihtakara fahuwa khati'un. Siapa yang melakukan ihtikar, maka dia berbuat dosa. Tapi ingat ada 2 keadaan ihtikar yang haram. Pertama, dilakukan pada saat barang mulai langka. Jika menimbun dilakukan ketika ketersediaan barang normal atau melimpah, maka bukan ihtikar, ya. Bukan nimbun-nimbun yang haram. Contoh ketika masa panen padi, bahkan orang mau jual padi gak ada yang mau, sehingga dia beli disimpan, maka ini boleh, tidak masalah. Tapi kalau kondisi sulit, misalkan panen lagi sedikit, sengaja ditimbun, biar apa? Semakin sulit sehingga harga naik. Ini nggak boleh. Yang kedua, barang yang ditimbun adalah barang yang dibutuhkan masyarakat, dan mereka akan mendapatkan kesulitan jika barang itu ditimbun. Seperti bahan makanan pokok, menimbun barang yang bukan, sehingga seperti bahan makanan pokoknya, sehingga menimbun barang yang bukan kebutuhan pokok, maka itu tidak terlarang. Ya. Tapi kalau kebutuhan pokok, yang dimana orang banyak yang butuh, misalkan
maka ketika itu tidak diperbolehkan seperti itu jamaah sekalian. Ya tadi apa? Dikihi wa jillihi, ya. Ya wallahu taala alam bisawab. Demikian jemaah sekalian, ini beberapa penjelasan sedikit tentang ilah dari muamalah yang haram. Yang tentunya ketika kita tahu sebab haramnya itu, apalagi tahu dampak buruknya, harapannya tatkala kita tahu maka dengan mudah bisa kita tinggalkan seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab, dipersilakan. Sudah. Alhamdulillah kita memasuki sesi tanya jawab. Dari Ikhwan dulu barangkali ada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan akad mudharabah. Jika pihak ini jadi ada dua individu menjalankan akad mudharabah. Nah, ada akad demikian Ustaz. Jadi saat fase pertama modal belum kembali, lalu pihak sohibul mal mendapatkan 80% pada saat bisnis itu jalan, dan pihak mudharibnya mendapatkan 20%. Lalu fase kedua modal sudah kembali 100%. Nah, itu pihak pemodal mendapatkan 30% sohibul malnya dan mudharib mendapatkan 70%. Jadi dalam akad itu sudah tercantum fase-fase demikian. Nah, apakah akad tersebut diperbolehkan? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Saya tanya dulu. Ini kembali maksudnya apa ini? Ketika modal kembali itu maksudnya apa? Jadi kan mudharabah itu kan pihak investor menyiapkan uang untuk usaha kan Ustaz, kepada mudharib. Benar kan Ustaz ya? Nah, akadnya itu dibagi dua fase Ustaz. Fase pertama bisnis itu jalan, berarti kan mengembalikan modal. Jadi gini, ini perlu diketahui. Ketika orang berakad mudharabah, berarti ada pemodal, ada pengelola. Betul. Dan yang nanggung kerugian modal itu siapa? Pihak pemodal. Pemodal. Kecuali kalau pengelola tidur. Jadi modal tidak boleh dijamin, pertama. Yang kedua, bagi untung itu dari keuntungan, bukan dari modal. Jelas? Jelas. Bagi keuntungan itu dari untung, bukan dari modal. Dan orang itu boleh bagi untung ketika modal itu sudah kembali. Jangan salah pahami. Kembali ini bukan dikembalikan kepada pemodal, bukan. Jadi maksudnya modal itu, misal gini, modal 100.000 nih, digunakan untuk usaha. Mau bagi modal, mau bagi untung, hitung dulu usaha dia dengan modal yang ada sudah nggak kembali 100.000. Kalau sudah ada 100.000, ini pegang simpan. Lebihnya itu untung. Untung ini dibagi. Jadi 100.000 bukan dikembalikan, bukan. 100.000 itu bukan dikembalikan kepada pemodal, bukan, itu keliru. Jadi tetap 100.000 itu dipegang kalau memang tetap ingin mudharabah. Jelas? Ini karena sebagian kita salah tangkap ya, Pak. Jadi modal dikembalikan, maksudnya dikembalikan kepada Pihak pemodal. pemodal, ya keliru. Berarti kalau seperti itu sudah nggak ada mudharabah lagi. Sekarang ini kalau modal itu sudah dikembalikan, pertanyaannya, dia berhak mendapatkan untung dari mana? Sedangkan orang itu berhak mendapatkan bagi untung dari tiga. Dari modal, tenaga, atau menjamin. Sekarang gini, modal dikembalikan kepada pemodalnya. Kemudian tiap bulan tadi, walaupun dirubah persenannya, tetap ini nggak boleh. Dari mana dia berhak mendapatkan bagi untung? Modalnya sudah dikembalikan. Nah, itu keliru. Jadi gini, modal kembali itu maksudnya hitung dulu. Ya, misalkan untuk usaha, hitung dulu. Kalau sudah kembali 100.000, 100 juta misalkan, ada sisa ini namanya keuntungan. Maka dibagi sesuai dengan persentase tadi. 40, 60, atau 30, 70, terserah. Tapi modal itu tetap dipegang, tetap dikelola oleh pengelola, bukan dikembalikan kepada
pemodal. Ini yang tadi sepertinya dikembalikan kepada pemodal. Ini keliru. Bukan seperti itu. Walaupun dibalik, misalkan ketika modal itu dikembalikan, kemudian bagi untungnya dibalik. Ya, ketika itu pengelola lebih besar, tetap pemodal tidak berhak. Kenapa? Modal itu sudah ditarik. Jelas? Seperti itu. Jadi jangan ditarik. Kalau ingin mudharabah jangan ditarik seperti itu. Kalau seperti itu, modal sudah dikembalikan, kemudian dia tetap bagi untung dari mana? Nah, kalau seperti itu berarti seolah-olah modal dijamin, itu nggak boleh. Seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, jelas ya? Belum, Ustaz. Ya mungkin nanti ada sesi tersendiri aja, Ustaz. Nah, ya, berarti keliru, dari awal sudah keliru. Iya, Afwan belum bisa nangkap, Ustaz. Hah? Saya belum bisa nangkap mungkin. Ya gini, antum tadi kan modal dikembalikan kemana? Jadi yang saya pikir, misalnya saya sama Pak Kiki ada akad. Saya sebagai pengelola, Pak Kiki sebagai pihak pemodal. Pak Kiki nanam modal ke saya itu 50 juta misalnya untuk bisnis selama 1 tahun modal belum kembali. Nah, belum balik modal dari modal uang 50 jutanya Pak Kiki. Jadi bisnis itu masih jalan, tapi menghasilkan profit dari kegiatan bisnis itu. Tapi belum kembali uang 50 juta modalnya itu. Berarti kan belum bagi untung kan? Belum. Nah, maksud saya kayak gini, Ustaz. Selama 1 tahun itu berproses bisnisnya dari modal Pak Kiki yang dikelola oleh saya, fase pertama itu kan setiap bulannya pasti ada keuntungan dari usaha, itu dibagi, Ustaz. Ya nggak boleh. Enggak, sebentar. Belum balik modal. Belum. Afwan, Ustaz. Jadi ada hasil laba kotor misalnya 10 juta, Ustaz. Setiap bulan. Enggak, modal harus dihitung dulu. 50 juta itu harus kembali dulu. Iya, Baru bagi untung. maksud saya 10 juta itu laba kotor. Lalu Enggak, berarti kalau laba berarti kan modal sudah kembali kan? belum. Ya nggak boleh. Belum laba. Kalau Laba kotor, Ustaz. Jadi hasil harus modal dulu dihitung. Kalau ingin bagi hasil, modal itu harus dihitung. Jelas? Laba itu munculnya Dari modal dulu. Modal 50 juta itu, misalkan 1 bulan mau dihitung, hitung dulu modal itu sudah kembali penuh. Kalau ada sisa, berarti itu untungnya. Jelas? jika belum mencapai itu Belum ada bagi untung. Belum bagi untung. Berarti bagi untung itu ketika modal sudah kembali, bukan dikembalikan kepada Mas Kiki. ya titik uangnya udah nominalnya sudah cukup kan, Ustaz? Ya sudah 50 juta. Ya. Nah, kalau misalnya ternyata demikian, Ustaz, 50 jutanya sudah ada. Iya, sahih. Sampai bisnis itu ya walau alam sampai pilot misalnya, Ustaz. Pembagiannya apakah bisa berubah akadnya, Ustaz? Kalau itu enggak masalah. Mau berubah di tengah jalan kemudian mereka sepakat enggak masalah. Pokoknya intinya gini. Bagi untung itu tergantung kesepakatan, jelas? Ya. Kalau bagi rugi tergantung porsi modal. Jelas? Gimana, Ustaz? Kalau bagi untung tergantung kesepakatan. Tapi kalau bagi rugi tergantung modal. Yang modalnya 50 berarti nanggungnya 50 kalau rugi. Jelas? Kalau modalnya 30 maka ketika rugi nanggung 30. Tapi kalau bagi untung tergantung kesepakatan. Mau dirubah enggak masalah, yang penting itu. Boleh. Baik. Jika 50 juta tadi sudah ada modalnya, Ustaz, maka misalnya keuntungannya untuk tahun berikutnya itu pengelola mendapatkan 60% dari. Pertanyaannya gini, sebelum modal itu kembali ada bagi untung? Enggak ada. Ya terus. Misalnya enggak ada. 60% pengelola, 40% buat Pak Kiki sebagai pemodal. Terus berlangsung sampai maksudnya sampai bisnis itu selesai, sampai memang bubar begitu. Apakah demikian halal atau zolim, Ustaz? Nah, itu. Iya tadi, kalau bagi untung yang penting saling ridho. Jelas? Yang penting saling ridho. Itu enggak masalah. Cuma masalahnya bagi untung itu ketika modal sudah kembali.
bukan dikembalikan ke pemodal, sudah kembali, maksudnya sudah pas dihitung itu sudah ada 50 juta itu. Baik. Kemudian ada sisa, maka sisa itu baru dibagi. Baik. Lalu modal yang balik itu Ustaz, itu digunakan untuk apa? Sebagai jaminan? Enggak, tetap buat modal, buat usaha lagi, diputar terus. Ah, Karena Mas Kiki, dia berhak mendapatkan bagi untung karena modal itu dipakai. Kalau modal itu nggak dipakai, nggak berhak mendapat bagi untung, nggak boleh. Jadi modal itu harus diputar terus kalau ingin bagi hasil. Jelas? Jadi terus selagi dia kerjasama, maka modal itu harus diputar terus. Kalau memang dari keuntungan itu sudah bisa menghasilkan lagi tanpa harus memerlukan modal tersebut, bagaimana Ustaz? Ya putus, hubungan selesai. Oh, berarti bisnis itu juga selesai? Ya selesai. Kalau ingin kemudian membuka akad baru, buka akad baru. Lalu modal itu harus dengan modalnya Mas Kiki. Lalu barang-barang yang sudah dibelikan, tempat yang sudah ada, itu bagaimana Tergantung, pembagiannya nanti Ustaz? dulu belinya dari mana dulu? Kan Dari ada- modal Ustaz? Ya itu berarti milik bersama. Jelas? Makanya memang ini harus kajian khusus modal antum ini. Jadi, cara pembagiannya persepsinya beda sama Ustaz. nah, Beliau ini nggak berpikir modal, pokoknya menghasilkan tadi langsung bagi profit sharing namanya. 60-40. jadi artinya memang gini harus ada kajian khusus dengan antum. Jazakallah. Allah misal. Saya selama ini kan gitu kalau orang. Ya, fadhal. Nah, pertanyaan dari Ahmad, apakah boleh memberi hadiah kepada wali kelas anak di sekolah saat anak sudah lulus sekolah? Ini sebenarnya khilafnya Mas Adian. Sebagian ulama mengatakan mutlak nggak boleh. Sebenarnya mengatakan boleh ketika nilai itu sudah keluar. Kenapa? Ini juga tadi kembali kepada illah hukum. Ya. Sebenarnya mengatakan illah hukum larangan itu karena dikhawatirkan guru itu akan khianat. Apa khianatnya? Pilih kasih ketika memberikan nilai. Ini dikhawatirkan. Berarti kalau nilai sudah keluar, ya, ketakutan tadi sudah nggak ada. Maka mereka mengatakan boleh. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan, ya, mau sudah keluar maupun tidak, ini larangannya berlaku umum. Ya, selagi dia dalam artian dapat gaji, maka berlaku hadayatul umat gunun. Hadiah untuk pegawai yang sudah menerima gaji itu khianat. Mana yang kuat sama? Kalau ingin lebih hati-hati, ya nggak perlu, selesai. Cukup dengan ucapan jazakallahu khairan. Tapi kalau misalkan ingin tetap ngasih, ya, dan karena mungkin juga tidak enak, maka jawabannya ada ulama yang membolehkan. Ada ulama yang membolehkan seperti itu. Dan kalau yang salah, Syekh bin Baz berpendapat kalau nilai itu sudah keluar, maka dibolehkan. Walaupun beliau lebih ketat lagi mensyaratkan dengan catatan guru itu sudah pindah. Guru itu sudah pindah ngajarnya, nggak di situ. Karena gini, kalau guru itu tetap di situ, khawatir nanti orang itu nyekolahkan adiknya. Oh, ini orang tuanya dulu sering ngasih hadiah. Akhirnya khianat lagi. Ya. Tapi memang walau alam jemaah, Syekh Bas memang membolehkan tetapi syaratnya ketat. Syaratnya guru sudah pindah dari sekolah tersebut. Seperti itu. Tapi wallahu alam, ada ulama yang membolehkan dengan catatan nilai itu sudah keluar. Sehingga kalau tetap terpaksa memberikan hadiah dan nilai itu sudah keluar, maka kita katakan ada ulama yang membolehkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Perlu kajian lagi nih. Tanya berikutnya, sebagaimana perkataan Fudhal bin Iyad rahimahullah, engkau berbuat baik di sisa umurmu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu di masa lalu, dan seterusnya tadi. Bagaimana dengan pelaku bid'ah seperti saudara muslim yang rajin melakukan bid'ah padahal mayoritas usianya sudah di atas 60 tahun? Bagaimana korelasinya dengan perkataan tersebut? Jazakallahu khairan. Maksudnya
perkataan yang mengatakan silakan. Engkau berbuat baik di sisa umurmu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu di masa lalu itu. Ya. Jadi gini ya Mas, kalau kita ikut dalil bahwa selagi dosa itu tidak mengkufurkan atau tidak mengeluarkan orang dari Islam, maka idenya apa? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah ingin menghendaki mengampuni, mengampuni. Kalau Allah menghendaki ingin mengadab, maka diadab. Di tahta masyiatillah. Tapi kalau misalkan kemaksiatan itu atau bid'ah itu sampai mengkafirkan, ya sudah kekal di dalam apa? Neraka. Sehingga artinya ketika misalkan seseorang terjatuh dalam perbuatan maksiat, apapun perbuatan maksiatnya, jangan sampai kemudian berputus asa dari rahmat Allah. Tetap berharap pada Allah. Ya. Pun kita kemudian jangan menghukumi orang, nggak boleh. Oh ini sudah tua tapi suka bid'ah, kayaknya nggak akan diampuni, nggak boleh jemaah. Justru bisa dibalik oleh Allah. Karena kejadian 2 orang ya. Ini saya lupa apakah bersaudara kandung, pokoknya bersaudara, 2 orang bersaudara. Satunya ahli maksiat, satunya ahli taat. Yang ahli taat selalu mengingatkan, ya mau ya kamu apa tobat, ya. Tapi jatuh lagi, diingatkan lagi, jatuh lagi, diingatkan, jatuh lagi, sampai akhirnya dia kesal. Ya. Allah tidak akan mengampuni dirimu. Diponis sama. Akhirnya Allah marah. Man yata'anna alayya. Siapa yang lancang mengatakan diriku tidak akan mengampuni dia, sekarang saya ampuni dia dan saya hapuskan amal-amal kebaikanmu. Sehingga akhirnya jemaah yang berbuat dosa dimasukkan surga, yang memvonis tadi dimasukkan neraka. Ya. Nah, sehingga artinya ketika kita mendapati orang seperti itu, selagi tidak kemaksiatan yang mengkafirkan, maka tahta masyiatillah, kita doakan agar Allah memberikan apa? Hidayah seperti itu. Apalagi kita kembali kepada masalah takdirnya. Surga neraka itu sudah dicatat. Sahih jam. Cuma memang setiap kita biasanya diarahkan, ya, hidupnya itu kepada maksud dan tujuan Allah menciptakan kita. Tapi sekali lagi ini bukan kemudian menjadi pemastian. Kita sekarang taat, berarti di surga. Tidak ada jaminan. Nah, sehingga artinya ketika kita dalam kondisi taat tetap harus khawatir. Maka berdoa itu penting. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu pula jangan kemudian meremehkan orang yang mereka mungkin masih berliman dalam berbuatan maksiat, kita doakan semoga Allah memberikan apa? Hidayah. Kenapa? Ya tadi surga neraka sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ingat penentu ya, amal kita itu di akhir. Innal a'malu bin khawatim, bukan sekarang tapi di akhir. Ya, maka jangan kemudian berbangga diri ya, karena tidak jaminan baik kita apakah meninggal dalam kondisi husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka perlu untuk menggabungkan antara rasa takut dan harapan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan. Nah, jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.